data Anda sendiri. Iya. Tidak, Yesus mengatakan apa? Anda yang baca supaya Anda yang merasakan pahitnya. Dia diberi kuasa karena apa? Dia diberi kuasa karena apa? Karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Ya karena dia datang dari Tuhan itu sendiri. Tercipta pun dari konsep orang Tuhan itu sendiri, bukan seperti kita manusia. Sekali lagi saya tanya kepada saudara mayor, Yesus diberi kuasa itu karena apa? Karena dia itu bagian dari Tuhan itu sendiri. Ya memang kita bagian dari Tuhan itu sendiri. Kita ini ciptaan Tuhan. Gini loh Bang Juma, Anda tadi mengakui tadi di narasi Anda sendiri bahwa kemuliaan Tuhan itu ada dalam diri Yesus Kristus. Sekarang Anda mau membelokkan lagi. Saya bingung dengan Bang Juma ini. Lah, Yesus itu manusia yang dimuliakan. Yesus itu manusia yang dimuliakan. Yang jadi masalah itu di Anda. Yesus itu adalah manusia yang dituhankan. Yang ngajarin menuhankan Yesus siapa? Siapa yang ngajarin menuhankan Yesus? Ketawa Anda terlalu fokus dengan narasi di sela-sela tangis yang begitu mengharukan. Itu narasi berulang-ulang Anda jelaskan di forum begini. Jadi itu aja yang ini kan. Apa yang Anda bisa lakukan sekarang ketika saya bertanya kepada saudara, Yesus diberi kuasa karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Gini loh Bang Juma, dasar gini loh Bang Anda Juma. mengomentari ketuhanan Yesus Gini. karena dasar iman Anda bahwa Tuhan itu tidak berwujud dan tidak bisa diserahkan dengan apapun. Padahal di dalam keimanan orang Kristen, pertanyaan itu jawab dulu. Tuhan itu Mayor, jawab dulu pertanyaannya. Gambar dengan ciptaannya, gitu loh. Baik. Jadi sekarang Anda mau mengomentari yang namanya tolong ajarkan saya ketika Yesus diberi tugas untuk mengeksegesis tentang Bapa. Wujud Bapa itu menurut Yesus kayak mana? Coba. Bukalah di kitab Kejadian 1 ayat 26. Meow. Kitab Kejadian 1 ayat 26. Apa tuh? Serupa dengan apa? Segambar dengan Tuhan itu. Enggak ada kata segambar di situ. Umatnya itu dengan segambar dengan dia. Oh, enggak. Kalau Anda mengatakan segambar, sabar. Kalau Anda mengatakan dengan tafsiran Kristen Anda untuk mentafsirkan kitab agama Yahudi, sekarang begini. Segambar serupa dengan manusia. Manusia punya dua gambaran, laki perempuan. Yang mana Tuhan Anda di situ? Laki atau perempuan? Atau di tengah-tengahnya? Kena dari Ternyata bimbingan Anda juga berarti si Agus tadi itu. Itu yang pertanyaan si Agus tadi di room sebelah ini. Anda menyerupakan Tuhan dengan manusia. Yeremia jelas menerangkan, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan manusia. Nah yang benar tuh, tafsiran Anda tentang kitabnya Yahudi atau pengakuan Tuhan tentang dirinya? Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Kamu tidak pernah melihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Lalu bagaimana bisa diserupakan dengan manusia kalau tidak pernah dilihat? Ya makanya untuk Anda mengenal sedangkan ya iman Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bang Juma. Orang gila itu. Itu orang gepeng kepalanya. Yesus jelas-jelas manusia mau dituhankan. La haula wala quwata illa billah. Hanya orang gepeng, saudara-saudara setan yang mau mempertuhankan sesamanya manusia, Bung. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun wa kana al-kafiru Rabbihi zahira adalah orang-orang kafir, penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Anda durhaka kepada Tuhan yang Yesus perkenalkan. Sejak kapan Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan itu sendiri? Mana dalilnya? Mana? Kan justru narasi Bang Juma tadi yang saya kutip. Bang Juma tadi menarasikan bahwa Tuhan di dalam diri Yesus Kristus itu kemuliaan Tuhan ada. Kalau sudah kemuliaan Tuhan, berarti segala kemuliaan Tuhan sudah ada dalam diri Yesus Kristus. Apa dia tidak pantas disebut Tuhan? La haula wala quwata illa billah. Bung, saudara-saudara, coba Anda dengarkan lagi baik-baik. Kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu adalah
kemuliaan yang diberikan. Ini dalil Yohanes 1:14, materi yang sangat familiar dengan gereja. Firman itu telah menjadi daging, diam di antara kita, dan kita telah melihat pemilik kemuliaan. Kan tadi sengaja saya ngambil kisah para rasul tuh. Nomor 22. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia Yesus. Jelas-jelas loh, Allah yang melakukan melalui perantaraan manusia. Kenapa manusianya yang dituhankan? Kan yang harusnya yang dituhankan ini yang sumber. Yesus membangkitkan orang mati. Sumbernya siapa? Allah. Kenapa Yesusnya yang disembah? Ya inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Makanya kami belajar Bible bukan kemudian semakin mengetahui Kristen itu benar. Justru dari Bible lah kami mengetahui ternyata Al-Quran itu benar. Kebenar tanyakan itu, Bang. Jangan tanyakan itu. Saya belajar Ibrani, saya belajar Yunani. Meskipun saya tidak sama seperti orang-orang Kristen yang betul mahir. Saya belajar hanya untuk menjadi cakupan penunjang pemahaman saya terhadap Bible. Saya mengkaji, menelaah, kemudian menyampaikan, tidak ada unsur duit. Mengumpulkan orang, tiap bulan bayar ke saya, enggak. Saya semata-mata untuk mencerdaskan, memberikan peringatan. Saya bukan kemudian mencari keuntungan, bahkan untuk tenar pun kagak. Semata-mata untuk meluruskan bahwa ini loh yang sebenarnya apa yang ada di dalam kitab saudara bukan sesuai dengan apa yang Anda imani. Coba Anda lihat dan Anda rasakan sendiri. Narasi yang Anda bangun sampai Anda berapi-api itu saya hargai. Tapi coba renungkan, narasi Anda yang berapi-api itu apakah sudah berkesesuaian dengan narasi Yesus? Atau justru berbeda? Sedangkan Bang Suma hadir di sini untuk menghujat, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghinakan, tidak. Saya hanya sebagai pembawa peringatan. Innama tunsiru manittaba'azkara wa khasyir rahmana bil ghaiba fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan mereka yang takut kepada Tuhan pencipta yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat pencipta tersebut, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Itu tugas saya. Kalau hari ini Anda mengatakan saya salah, silakan. Itu berarti Anda memiliki egosentris yang sangat statis terhadap iman saudara sendiri. Kenapa? Anda membungkus diri Anda untuk tidak mau belajar. Bible tidak ada larangan untuk orang Islam belajar Quran. Silakan. Ta'al. Tidak bisa baca, buka terjemahannya. Al-Quran menarasikan bahwa serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu. Markus 16 nomor 15, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Berarti Injil diperintahkan untuk disampaikan, untuk diajarkan kepada Bang Suma. Dengan demikian Bang Suma punya hak karena ada perintah. Nah, begitu juga Al-Quran. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajarilah manusia. Kan gitu. Anda juga harus mengajarin saya Bible. Dalam proses ini kemudian kita tanya jawab, kita saling mengkaji, kita saling mengkanter. Biarkan audiens in. Bagaimana? Mana ada Nabi Bang Suma? Ia mengatakan apa yang tertuang di dalam Matius 28 nomor 18. Kepada aku diberi kuasa. Tunjukkan Nabi mana? Oke. Boleh aja tak ada Nabi yang kayak itu. Boleh saja cuman Yesus satu-satunya Nabi yang hebat kayak itu. Boleh aja. Tapi statusnya hanya Nabi, Bung. Dan kalau dibalik, Yesus Tuhan Anda, maka saya pun bertanya, tolong tunjukkan satu Tuhan selain Tuhan Anda yang pernah mati secara terkutuk di atas tiang salib. Tunjukkan. Ada nggak Tuhan yang mati terkutuk seperti itu? Tuhannya Hindu kagak, Buddha kagak juga. Umat Islam juga kagak, hanya Tuhannya Kristen yang mati kayak gitu. Kalau Nabi, oke, kami beriman.
Karena bagi kami ada sosok yang datang kepada Bani Israel. Nah, dia satu-satunya nabi yang diberi kuasa. Oke, dia nabi. Satu-satunya utusan yang diberi kuasa di langit, di bumi. Oke. Kami percaya itu. Kami ikutin itu. Tapi kami balik. Karena itu adalah Tuhan bagi Anda. Sekarang kami balik. Tolong, tidak mau saya menuhankan. Oke, baik ya. Hebatnya itu statusnya hanya utusan. Oke? Silakan. Oke, baik. Nah, Izin saudaraku sebentar, Kang Handi.